Berarti kalau ini si sumbu Z-nya, ini si sumbu yang merah itu tadi X. Berarti kira-kira perpotongannya itu begini. Nah, nanti dia kan ke sana lagi ya. Yang tadi yang tadi gambar yang udah ditunjukin di GeoGebra. Ini yes, ini X, Y sama dengan 1 plus X kuadrat ya. Ini kalau terhadap sumbu X. Sekarang bagaimana kalau terhadap sumbu Y? Kalau terhadap sumbu Y jadinya kira-kira gini. Ini sumbu Z-nya, ini sumbu Y-nya. Kalian lihat dari kanannya. Aduh, saya nggak bisa sambil share screen-nya. Saya nggak bisa sambil share screen GeoGebra-nya. Kira-kira gini dia. Gini. Ini tuh dia ke depan gini nih, ke depan kita. Dari sini ke depan kita gitu. Ya saya nggak bisa gambar dia secara 3 dimensi kan. Kalian bayangkan aja seperti itu. Nah udah kira-kira gitu deh. Buat soal nomor 3 nih, menginterpretasikan. Nanti kalian buatnya lebih bagus lagi ya, ikutin caranya di modul gitu. Intinya itu kalian bagaimana ngelukisnya secara 2 dimensi padahal soalnya itu 3 dimensi gitu. Oke, ini saya clear. Kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini udah masuk ke konsep turunan parsial tingkat tinggi. Ya paling tingginya ordernya 3 sih, tapi kita coba kerjain aja. Karena bisa lebih tinggi dari 3 gitu. Kita kerjain yang 4A ya. Ini nge-record kan. Oke. Fx, Y sama dengan X kuadrat Y plus XY kuadrat. Kita disuruh nurunin 2 kali terhadap X. Kita disuruh nurunin 2 kali terhadap X. Oh, ya udah berarti sekarang kita jabarin aja si do kuadrat F do X kuadrat ini jadinya kan do X do F do X ya. Kita masukin sekarang F-nya. Do X do X kuadrat Y plus XY kuadrat per do X. Nah ini kita turunin dulu nih. Jadinya berapa coba? Ada yang mau jawab Kak? Kalau diturunin terhadap X jadinya 2XY kan ya? Tambah Y kuadrat. Gitu ya. 2XY tambah XY kuadrat. Variabel Y-nya kita anggap konstan. Nah sekarang kita turunin lagi terhadap variabel X. Jadinya 2Y. Udah. Kira-kira gini deh. Untuk soal nomor 4A. Paham ya? Oke, sekarang kita bisa lanjut deh ke 4B. 4B itu soalnya adalah Fx, Y sama dengan XE pangkat Y. Kita disuruh nentuin do kuadrat F per do X do Y. Apa yang harus kita lakuin di sini? Kita harus turunin terhadap X dulu atau terhadap Y dulu? Kita turunin terhadap Y dulu ya. Kita turunin terhadap Y dulu. Jadinya do X, do F, do Y. Sama dengan do X, do F-nya masukin XE pangkat Y per do Y. Nah, tapi kalau di notasi yang gini, ini notasi Leibniz kan ya? Fx, F-nya gini. Ini dia beda. Dia yang di akhir dulu, yang duluan. Tapi kita nurunin dari akhir. Kita nurunin dari yang
depan. Ini tuh kalau di notasi Leibniz jadinya F, Y, F, X. Tapi kita nurun dari belakang dulu, sorry. Kita nurun dari belakang dulu. Siapa itu nanti UAS keluarnya notasi Leibniz kan. Nah, kita nurun dari depan dulu, sorry, depan dulu. Dari depan dulu, dari FY dulu, habis itu FX-nya kita turunin. Oke, kita balik ke soal 4B ini. Jadi penyelesaiannya gimana? Udah kita turun dulu terhadap Y, fungsi fx, y-nya. Jadinya berapa nih? Kita pakai konsep yang tadi ya, du per dy kali E pangkat U. U-nya itu E pangkat Y. Berarti du dy-nya Y pangkat Y, E pangkat Y ya. Ini sama aja kali 1 kan. Ini dimajuin, diturunin 1. Ya udah berarti du dy-nya E pangkat Y. Habis itu E pangkat U-nya. U-nya apa? U-nya itu E pangkat Y. Sorry, ini X. Sorry, bentar. Ini X ternyata. Salah. Bukan E. Bentar ya. Ini soal yang B. 4B. 4B. Oh, saya tahu tadi udah bener kok. X E pangkat Y. Ini tadi du per D kali E pangkat U-nya kan. Jadi kita udah dapet berapa? Ada yang ingat gak? E pangkat Y ya. Ini tetap aja gitu. Nah, si X-nya juga tetap aja karena dia dianggap konstanta gitu. Jadi kayak gini. X-nya tetap karena dianggap konstanta. Nah, tapi kan ini si E pangkat Y-nya ada variabel Y. Ya udah, berarti variabel Y diturunnya hasilnya 1 dikali E pangkat Y dikali eksponennya itu sendiri. Jadinya X kali E pangkat Y gitu ya. Kita bisa masukin di sini jadinya X E pangkat Y. Gini ya. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke nurunin X ya. Nurunin F terhadap X ya. Jadinya berapa? Kalau turun terhadap X. X-nya kita anggap sebagai variabel yang mau diturunin jadinya 1 ya. Kali E pangkat Y dianggap konstanta. Udah deh. Selesai sampai sini. Jadinya E pangkat Y. Untuk soal yang C. Kira-kira begini. Kelar sampai sini ya. Ini yang B atau C sih? Ini yang B, sorry. Sekarang lanjut. Yang C, 4C. 4C itu soalnya apa? 4C itu soalnya fx, y sama dengan sin x min y. Kita disuruh nentuin du pangkat 3f per du x pangkat 2 du y. Nah ini udah mulai tricky nih ya. Ini udah mulai tricky karena ordernya udah pangkat 3. Nah jadi apa yang harus kita lakuin? Sama aja kayak yang sebelumnya, kita harus perhatiin dulu mana yang diturunin terlebih dahulu. Kita harus lihat dari yang belakangnya ya. Di bagian pembilang. Di bagian pembilang kita harus lihat di belakangnya. Variabel belakangnya itulah yang di kerjain duluan, turunin duluan. Ya udah berarti kita bisa buat kayak gini nih. Du pangkat 3 fx, y per du x kuadrat du y sama dengan du
pangkat 3 masukin F-nya sin X min Y per do X kuadrat do Y. Sorry, ini ada do-nya harusnya. Dan dipisah juga, sorry bentar. Do pangkat 3 sin X min Y, bener deh yang tadi, sorry ya. Do X kuadrat do Y sama dengan do kuadrat do X kuadrat, kita pecah gini ya, do sin X min Y per do Y. Berarti kita langsung turun aja nih terhadap Y. Jadinya berapa? Kalau diturunin terhadap Y. Fungsi dalamnya dulu. Fungsi dalamnya kalau diturunin terhadap Y jadinya min 1. Habis itu fungsi luarnya kan sin X min Y. Diturunin jadinya cos X min Y ya. Jadinya min cos X min Y. Udah deh. Ini yang atas saya hapus dulu. Ini ada 2 langkah lagi yang harus kita kerjain ya. Kita turunin terhadap X, terus kita turunin terhadap X lagi. Jadi 2 kali kita turunin terhadap X-nya. Ini saya tulis ulang di sini do kuadrat min cos X min Y per do X kuadrat. Ini bisa dikeluarin minusnya ya, karena sama aja kali minus 1 konstanta, gak usah diturunin. Karena nanti dikali juga gitu. Do X, do cos X min Y per do X. Gini ya. Ya udah sekarang kita turunkan si cos X min Y-nya terhadap variabel X. Fungsi dalamnya X min Y kan ya, diturunin terhadap X jadinya 1. Nah fungsi luarnya cos X min Y, diturunin jadinya min sin ya. Min sin X min Y. Do X. Di depannya ada minus lagi. Jadinya do sin X min Y per do X. Gini ya. Ini sekali lagi kita turun terhadap X. Jadinya apa? Fungsi dalamnya dulu. X-nya diturunin terhadap variabel X jadinya 1. Di sini aja tulisnya. Sin diturunin jadi cos X min Y. Ini ada 1 tadi di depannya karena fungsi dalamnya diturunin. Ya udah jadi hasil akhirnya cos X min Y. Udah deh, hasil akhirnya soalnya itu sendiri. Selesai ya sampai sini. Kalau misalnya dari penjelasan saya ini ada yang kurang paham, kurang bisa dimengerti atau ada yang salah, boleh langsung kasih tahu aja langsung di sini. Lanjut ya. Ini kan udah nih ABC, D-nya coba kalian kerjain sendiri ya. Itu ordernya sama kayak yang C, order 3. Tapi yang diturunin 2 kali itu variabel Y-nya. Tadi yang kita turunin 2 kali kan variabel X-nya tuh. Ini kita 2 kali dulu turunin variabel Y-nya, habis itu baru ke variabel X. Diturunin sekali. Nanti coba kalian kerjain ya. Nanti coba kalian kerjain. Oke, sekarang lanjut 2 nomor lagi nih, nomor 5. Udah mau selesai. Kita diberikan fungsi, soalnya ya, kita diberikan fungsi fx, y sama dengan ln x min y, xy min x kuadrat. Terus kita dikasih keterangan xt sama dengan t kuadrat
dan YT sama dengan T. Nah, kita disuruh menentukan turunan dari W yang nilainya itu fx, y terhadap T. Di T sama dengan 5. Jadi ini banyak banget yang diketahui di soal ya. Nah, kita coba lihat lagi nih. Yang ditanya kan turunan dari W sama dengan fx, y. Fx, y itu ini. Ya udah berarti turunan dari W kan ya. Terhadap apa? Turunan. Jadi sama aja do fx, y terhadap terhadap dt. Nah, tapi karena ini turunan parsial, ini pakai notasinya do. Jadi do fx, t terhadap t. Nah, terus yang ini nih, yang x, t, y, t ini apa? X sama y itu kan koordinat ya, koordinat di sumbu kartesiusnya, sumbu x sama sumbu y. Nah, tapi dia terpengaruh atau dipengaruhi oleh variabel t. Kita bisa anggap ini kayak kecepatan lah. X itu kan posisi, Y itu juga posisi, T itu waktu misalnya. Nah, perpindahan itu kan bisa diibaratkan suatu besaran yang berubah terhadap waktu kan. Sebenarnya sama juga kayak turunan ini sih. Kalau misalnya di soal matematika apapun kita udah baca ada kata-kata turunan, berarti itu tuh artinya perubahan. Itu artinya perubahan terhadap apa? Bebas, bisa perubahan energi, perubahan kedudukan, perubahan ketinggian, perubahan panas atau kalor, perubahan energi dan lain sebagainya. Tapi dalam hal ini perubahan yang dimaksud itu perubahan T, variabel T. Nah, kita analogikan aja T itu waktu gitu. Jadi gitu ya, kuncinya untuk memahami turunan itu adalah sebuah perubahan. Nah, yaudah kita langsung aja cari tahu rumusnya apa sih. Nah, ini tuh konsep yang dipakai buat ngerjain soal 5 ini. Soal nomor 5 ini aturan rantai fungsi dua variabel. Ini saya bacain dulu definisi formalnya ya. Sebelum kita masuk ke soalnya. Nah, definisi formal dari aturan rantai fungsi dua variabel itu, misalnya kita punya fungsi f, x, y yang adalah fungsi yang terturunkan atau diferensiabel terhadap variabel bebas x dan y, apa yang tadi udah kita bahas ya. Nah, jika xt dan yt merupakan fungsi yang diferensiabel terhadap t, kebetulan ini sama ya, xt sama yt, dan mereka juga menurut soalnya diferensiabel terhadap t, maka fungsi f juga diferensiabel terhadap t gitu. Maka fungsi f juga diferensiabel terhadap t. Jadi kalau saya tulisin bisa kayak gini nih, df per dt sama dengan do f per do x kali dx per dt tambah do f per do y dy per dt. Ini kan kalau bukan turunan parsial bisa langsung kita coret kan ya, tapi masalahnya ini turunan parsial. Jadi ini tuh komponen yang berbeda dari komponen ini. Ini juga komponen yang berbeda dari komponen ini. Kita harus cari nilai ini, kita juga harus cari nilai ini, kita harus cari nilai ini, kita harus cari nilai ini, baru kita kerjain semuanya. Oke, udah, ini saya clear dulu semuanya ya. Kita tulis rumus yang tadi, df dt sama dengan do f do x kali dx dt tambah do f do y dy dt sama dengan masukin nilai f-nya berapa? Nomor 5. Nilai f-nya itu berapa? Ln xy min x kuadrat per do x kali d, masukin nilai x-nya berapa?
X-nya tadi T kuadrat ya di soal. Per dt ditambah do len X y min X kuadrat per do Y dikali dt per dt. Ini T ini dari YT ya, yang ada di soal. Ini saya langsung masukin. Nah yaudah kita sekarang bisa kerjain aja deh. Kita turunin sama kita turunin. Oke, ini saya lanjut di atas. Turunan dari len. Masih ingat kan ya turun dari len misalnya len X per, ini saya review bentar. Turunannya kan U dikal 1 per U du per dx gitu. 1 per U du per dx. U-nya itu di sini X, du per dx-nya turunan dari X. Kita aplikasikan sekarang di sini. Berarti ln X-Y min X kuadrat sama dengan 1 per U-nya berarti X-Y min X kuadrat. Terus diturunin nih U-nya terhadap X. Jadinya Y min 2X. Gini ya, benar gak kira-kira? Gimana, ada yang udah nyoba belum? X. Oke, kira-kira gitu deh pokoknya. Y min 2X per XY min X kuadrat dikali ini T kuadrat turun terhadap T, jadinya 2T. Ditambah ini. Sama kayak yang ini ya. Ini saya langsung aja. Bawahnya jadinya XY min X kuadrat. Atasnya X. Oke. Terus ini. 1 ya. Oke. Ini udah bisa langsung kita kerjain. Gimana nih? Kalau dikaliin jadinya, ini kan ada 3 variabel jadinya ya, X, Y, sama T. Nah tadi di soal kan diketahui X, T, Y, T-nya berapa. Jadi ini kita substitusiin juga semua nilai X sama Y yang masih ada di soal, di jawaban kita ke nilai X sama T yang ada di soal. Jadinya X-nya kan T kuadrat, Y-nya T. Jadinya T dikurang 2 kali T kuadrat per T kuadrat T dikurang T kuadrat pangkat 2. Dikali 2T tambah T kuadrat per T kuadrat T min T kuadrat pangkat 2. Ya gini. Habis itu kita kaliin aja. Kita kerjain semuanya. Jadinya T dikurang 2T kuadrat per T pangkat 3 minus T pangkat 4 ditambah T kuadrat per T pangkat 3 min T pangkat 4. Nah, kan udah di soal diketahui nilai T-nya itu 5. Jadi sekarang kita masukin semua nilai T-nya 5. 5 pangkat 4. 5 kali 5 kuadrat. Sorry.
5 kuadrat, terus 5 pangkat 4. Ini juga 5. Ini juga 5 nih. Oke, ini singkat cerita nanti dapat hasilnya kalau dikerjain semua 0,41. Untuk mempersingkat waktu ya. Oke, kira-kira kayak gitu buat nomor 5. Kalau ada yang mau ditanyain langsung aja. Hidupin mikrofonnya. Kalau enggak ada supaya kita bisa lanjut ke soal terakhir nomor 6. Ada pertanyaan nggak? Sampai sini. Atau masih bingung gimana cara ngelakuin turunannya terhadap X sama terhadap Y? Ada yang masih kebingungan? Nggak ada ya? Aman nih? Coba saya tanya orang-orangnya deh. Muhammad Farhan, ada pertanyaan nggak? Andresa Pandu, ada pertanyaan nggak? Masih ada nggak nih orang-orangnya? Coba dong kabarin saya kalau masih ada. Masih ada, Bang. Oke, ada pertanyaan nggak? Masih kok, Kak. Sampai sini? Atau masih paham?